Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yansa Andila Putra dengan NIM 6070 123000101 dari kelompok 5 Infoma. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu Infoma. Infoma adalah aplikasi penyedia informasi bagi mahasiswa. Apa aja sih informasi yang disediakan? Kita menyediakan informasi mengenai residence. Residence itu tempat seperti kos-kosan atau tempat tinggal atau tempat hunian. Setelah itu kita juga menyediakan campus activities. Apa sih campus activities? Campus activities itu adalah kayak seminar, webinar, dan lain-lain mengenai kegiatan kampus. Setelah itu kita juga menyediakan sports field untuk penyewaan lapangan seperti lapangan futsal, badminton, mini soccer, dan lain-lain. Untuk database akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fahriza. Baiklah, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriza. NIM saya 6070 123001118. Di sini saya akan menjelaskan database yang ada di proyek kami. Berikut database yang ada di proyek kami. Yang pertama itu ada table booking, lalu ada table diskon, lalu ada table valid jobs, lalu ada informasi, kategori, migration, password reset token, personal access token, lalu saran, dan user. Oke, selanjutnya akan kita jelaskan pembagian tugas di kelompok kita oleh teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarania Mamtasafana Putri dengan NIM 6070123041. Di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas pada proyek kami. Yang pertama, Muhammad Yansa Andila Putra bertugas kategori, informasi, dan booking. Lalu ada Muhammad Fariza di login, register, dan diskon. Lalu saya, Sarania Mumtaz, di saran dan menghubungkan fungsionalitas ketampilan. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke bagian postman-nya. Eh, di sini pembagian tugasnya untuk saya sendiri adalah register, login, dan diskon. Register dan loginnya untuk semua role. Yang pertama saya akan register di sini. Saya sudah menambahkan HTTP-nya, lalu saya sudah juga menginputkan. Langsung saja saya jalankan. Sini sudah bisa, sudah muncul. Lalu selanjutnya saya akan register bagian admin. Di sini saya sudah memasukkannya juga. Bagian yang admin sudah bisa terregister. Selanjutnya bagian penyedia. Saya juga sudah memasukkannya. Oke, yang bagian penyedia juga bisa. Oke, langsung saja saya ke tambah diskon. Untuk menambah diskon, sebenarnya harus menambahkan kategori dan juga informasi. Itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Oh iya, maaf. Login dulu. Untuk loginnya, bagian user, maaf saya lupa. Oke, aman loginnya. Lalu admin, admin juga aman. Selanjutnya yaitu penyedia. Oke, sudah aman semua. Seperti yang tadi saya jelaskan, eh, saya di bagian crew-nya yaitu adalah diskon. Sebelum saya menambahkan diskon, saya harus menambahkan kategori dan juga informasi. Namun itu bagian teman saya yaitu Yansa nanti bakalan dijelaskan oleh dia. Oke, saya langsung saja ke bagian tambah diskon. Di sini saya sudah eh, menambahkan, lalu juga eh, sudah menambahkan. Oh, ini maaf, salah yang post. Lalu juga.
sudah menginputkan yang akan ditambahkan di bagian diskon. Lalu saya akan pergi ke eh, penyedia untuk melakukan otorisasi. Saya akan mengambil tokennya, pergi ke otorisasi, ke bearer token, langsung kita pipas. Lalu send. Alhamdulillah sudah bisa tertambah diskonnya. Lalu saya akan lanjut ke edit. Di sini saya memakai quote, lalu juga sudah HTTP-nya sesuai. Lalu di sini saya akan mengganti. Di sini saya sudah menggantinya, menginputnya agar lebih cepat. Lalu juga presentasinya juga udah saya ganti. Tinggal langsung di otorisasi dan juga send. Oke. Tadi masih ini dah. Eh, oke, langsung saya send. Phone. Diskon. Sebentar. Sebentar. Oh, ini ya tiga. Tiga ya? Ah, sudah sudah terganti. Oke, selanjutnya ke bagian delete. Tiga. Eh, eh, otorisasi media. Ah, sudah terhapus. Baiklah. Selanjutnya akan selanjutnya bagian teman saya yaitu Yansa. Baiklah, selanjutnya giliran saya. Jadi tugas saya adalah mengenai kategori informasi lalu diskon. Jadi kita isi dulu URL-nya untuk ke kategori. Setelah itu kita isi, setelah itu authorization ke barrier token. Setelah itu kita pakai yang punya admin tokennya. Setelah itu kita send. Kategori sudah tertambah dengan nama kategori Sportsfield. Setelah itu kita edit kategori. Kita pakai metode put karena kita ingin merubah kategori dengan ID 3, kita tambahkan 3. Setelah itu authorization barrier token. Setelah itu kita send. Kategori berhasil kerubah dengan nama kategori baru yaitu lapangan olahraga. Setelah itu untuk delete
kita pakai delete. Kategori dengan ID 3 akan kita delete. Eh, Autorisasi, barrier token, setelah itu kita delete, maka kategori berhasil di delete. Setelah itu kita akan menambahkan informasi nama tempat, kita ubah, masukkan nama tempat, deskripsi, alamat, harga, fasilitas 1, jam operasional, kontak, dan kategorinya residence. Kita lakukan post. Setelah itu kita isi authorization, barrier token. Setelah itu kita send. Maka data berhasil tertambah. Setelah itu kita edit informasi. Kita ingin merubah informasi dengan ID 3. Kita isikan fasilitas 2, parkiran luas. Fasilitas 3, kamar mandi dalam. Untuk authorization, kita pakai barrier token. Maka data berhasil teredit di fasilitas 2 dan fasilitas 3. Selanjutnya, delete informasi. Karena kita ingin mendelete informasi 3, tuliskan ID untuk 3, lalu ke delete dan authorization. Nah, maka data berhasil terhapus. Sekarang lanjut ke crew booking. Kita ingin membooking informasi ID yang kedua, tanggal bookingnya isikan, lalu isikan jumlah orang. Untuk authorization, kita pakai yang punya user. Ke barrier token, lalu kita ubah barrier tokennya. Maka kita akan berhasil membooking. Setelah itu kalau kita ingin edit booking, kita ke authorization, barrier token,
Maka booking sudah teredit. Saat kita ingin mendelete booking, kita pakai delete authorization, barrier token, kita ubah barrier tokennya, lalu kita jalankan. Maka booking telah dibatalkan. Untuk krut saran akan dijelaskan oleh teman saya, Serenia Mumtaz. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan CRUD dari saran. Nah, karena saran itu hanya bisa ditambahkan oleh admin, jadi tadi saya login sebagai admin terlebih dahulu, lalu saya di sini akan menekan saran. Ini sudah saya tulis, lalu saya tambah. Ini karena sinyalnya jelek, tapi di sini sudah oke, maka saya lihat di database. Nah, di sini sudah muncul tes saya yang ID 10. Lalu di sini saya akan mengedit saran yang ID-nya 10. Lalu ini saya edit, lalu saya send. Nah, ini sudah teredit seperti ini. Lalu setelahnya untuk delete saran, saya akan langsung delete seperti ini dan di send. Nah, saran yang tadi telah ditambahkan telah terhapus. Begitu juga di database juga telah terhapus. Tidak ada. Lalu saya juga telah Mau gimana? Stop. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan CRUD dari saran. Nah, saran ini harus ditambahkan apabila kita sudah login sebagai admin. Tadi saya sudah login sebagai admin terlebih dahulu, jadi saya bisa menambahkan saran. Nah, di sini saya akan menambahkan saran tes Infoma 123, lalu isi sarannya aku sedang belajar. Lalu di sini saya akan send. Nah, di sini sudah oke, namun tidak ada previewnya. Jadi, untuk memastikan saya akan melihat di database. Nah, di database ini sudah ada tes Infoma 123 yang tadi setelah saya tambahkan dengan ID 13. Lalu saya akan mengedit ID 13 tersebut. Mengedit saran dengan ID 13. Tes Infoma, tes Infoma 2345. Ininya masih ya, aku sedang belajar. Aku lagi belajar. Lalu kita send. Nah, ID saran dengan ID 13 sudah terupdate yang tadinya tes Infoma 123 menjadi tes Infoma 234. Lalu saya akan mendelete-nya. Masih sama seperti ini, lalu langsung saja kita send. Dan juga di sini sudah berhasil. Lalu kita cek di database apakah sudah berhasil di-delete dengan ID 13. ID 13 sudah terdelete. Dan saya juga telah menambahkannya telah menambahkan tampilan di Blade. Begitu. Terima kasih. Baiklah, sekian untuk presentasi kami.
Tadi anggota saya, Serenia Mumtaz, terjadi gangguan jaringan sehingga dia kepental sendiri dari Zoom. Untuk dokumentasi pembuatan project seperti migration dan lain-lain, ERD, database, nanti akan saya lampirkan di dokumen assessment. Untuk kelompok 5 Infoma, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.